Wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Mohon di on kan ya kameranya ya. 10 menit pertama. Iya, Bu. Kan terlihat yang ganteng-ganteng ini. Nih, udah kelihatan Renata. Off lagi ya. Tuh, udah terlihat Rifki, Renata udah terlihat. Ini Aldi mana nih Aldi? Windy, Ivan, Azah, Andreas, Khalpan. Backgroundnya ya udah kayak di kamar gitu ya. Bahtiar, Halim, udah on. Adam, Naomi, Zaki, Rahmat, Satrio, pada kemana ini? Alfarizi, Hesti, Salsabila, Selma, Satrio, Rahmat, Tarik, Fajar, Indarto, Amanda, Farhan, Asa, Dwi, Ais. Oke lah, kita akan mulai ya. Kita mulai. Minggu lalu tidak ada pertemuan ya. Sebelum informasi saya terkena tekanan darah tinggi kemarin itu. Jadi saya pusing dan lemes dan sendirian juga di rumah. Jadi seperti itu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan dari representasi pengetahuan ya. Pada minggu lalu itu materinya sudah saya share di V-Class topik 5 ya, topik 5. Oke, nanti ini udah di konsep sama Bu Trisa ya. Ada 3 ya, saya tambahin lah ya. Jaringan semiotik, frame, dan script. Nah ini di mana jaringan semantik frame itu juga merupakan bagian dari representasi struktur yang merupakan pengetahuan untuk pemecahan suatu permasalahan yang lebih kompleks, lebih dari formula logika. Kemudian di sini akan menghubungkan antara suatu kejadian dengan komponen-komponen dari suatu kejadian, antara objek kejadian ataupun dengan pendapat dari kejadian. Nah, di sini adalah dengan cara mengumpulkan fakta-fakta dengan kaidah yang berlaku. Cara yang digunakan salah satunya jaringan semantik yang menunjukkan hubungan antara objek-objek dalam suatu kejadian. Dalam materi sebelumnya ini sudah sudah ada juga di sini. Sudah ada juga ini. Ini terlihat ini ya jaringan semantik yang PPT kemarin ya. Jaringan semantik di mana dia akan menghubungkan objek-objek seperti ini. Ini dari Budi, objeknya Budi. Kemudian ini linknya tanda panah seperti ini. Misalkan objek keduanya adalah sepeda. Ini bisa dihubungkan Budi
naik sepeda. Kemudian objek berikutnya sekolah. Budi dan sekolah. Jadi Budi pergi sekolah dan seterusnya gitu ya. Kemudian tentang kaidah atau sistem produksi, di mana di sini menunjukkan hubungan antar komponen suatu kegiatan atau hubungan antar komponen dalam suatu kejadian. Selanjutnya frame. Frame ini menunjukkan pendapat atau pandangan terhadap suatu objek. Dan script menunjukkan deretan kegiatan dalam suatu kejadian. Jadi script juga menunjukkan tentang langkah-langkah ya, atau step by step. Nah, ini kemarin materinya sudah masuk ya untuk jaringan semantik. Ada objek di sini ditandakan sebagai node yang bulat itu ya. Kemudian dia tanda panah menggunakan graf berarah. Di sini disebut sebagai network. Sudah. Contohnya ya. Kemudian frame. Kita juga dapat mengatur pengetahuan ke dalam unit-unit yang lebih kompleks. Di sini akan menggambarkan situasi atau objek yang rumit dalam suatu domain. Unit ini disebut sebagai frame. Frame sendiri memiliki slot untuk menggambarkan rincian ataupun karakter objek yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lain. Slot men-trigger aksi yang memunculkan situasi baru, di mana slot ini dapat berisi informasi untuk memilih frame, gitu ya. Kemudian relationship, keterhubungan antar frame. Informasi prosedural yang menggambarkan struktur slot, terdefinisikan blank slot, dan frame lain dalam suatu hierarki, dan terakhir default informasi berupa konstansa. Contohnya dalam sebuah frame ini menunjukkan deskripsi tentang ruangan. Jadi di sini spesifikasinya, jenisnya ruangan itu apakah kelas begitu, ruang staf mungkin begitu. Jika kelas maka harus ada papan tulis, warnanya apa, papan tulisnya, pintunya begitu. Contoh pintu ini diteruskan lagi, nama pintu mungkin ini ya, kode pintunya, bisa juga kode ruangan di sini, warna, ukuran, kemudian tadi deskripsi lagi dari papan tulis, tipenya apakah whiteboard ataukah blackboard gitu, ukuran. Di sini juga ada tentang frame. Menunjukkan tentang karakteristik, misalkan tentang frame mobil, ini di sini juga dijelaskan ya karakteristiknya, kelasnya apa, nama pabrik apa, berasal dari negara mana, model, tipe gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada frame mesin, itu. Dan masing-masing frame ini dapat dipecah lagi menjadi beberapa frame yang lebih rinci. Itu contohnya yang tidak rumit ya. Frame kendaraan ini, kendaraan sendiri sebenarnya ada kendaraan
transportasi ya, transportasi laut, udara, kemudian darat gitu ya. Yang darat ini bisa dibagi jadi kereta api, mobil begitu ya. Kalau sampan ini kapal, ini laut ya. Kemudian udara ini pesawat, dan itu dibagi lagi gitu ya, dikelompokkan lagi frame-nya. Nah ini ya contohnya. Kemudian tentang script. Script ini hampir mirip dengan frame, hanya saja script tadi menggambarkan tentang urutan peristiwa atau langkah-langkah ya. Ada 6 elemen script. Pertama input atau start atau kondisi awal. Atau juga kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi. Kemudian track, variasi kemungkinan, prop, ini objek yang digunakan, rule, peran atau aturan ya, rule, scan, adegan, dan yang terakhir output atau hasil. Kondisi atau efek dari terjadinya peristiwa. Contohnya, skrip tentang restoran, tracknya adalah tracknya restoran cepat saji. Rule-nya ada yang mengatur tentang pelanggan dan pramusaji ya. Pramusaji yang menyiapkan makanan ya, pramusaji. Props-nya, langkah-langkahnya, props tadi langkah ya. Props objek yang digunakan. Oke, objek yang digunakan loket, kasir, nampan ya, makanan, uang, tisu, dan tambahan ini garam, merica, saus gitu ya, sedotan dan sebagainya. Kemudian kondisinya pelanggan lapar, dan kondisi yang kedua pelanggan memiliki uang. Nah, kalau tidak memenuhi kondisi yang kedua sebenarnya tidak bisa ya. Scan yang pertama masuk, pelanggan memarkir kendaraan, kalau dia menggunakan kendaraan ya. Pelanggan masuk restoran, pelanggan mengantri di loket. Scan ini tadi step by stepnya ya, langkah-langkah ya. Adegan ya, oke, adegan atau langkah-langkah. Scan masuk gitu ya, kemudian scan memesan, kemudian sudah mendapatkan makanannya, membayar makanan dulu, baru mendapatkan makanan, kemudian mengambil peralatannya ya, tisu, saus begitu dan lain sebagainya. Kemudian di scan 3 ini ada pilihan mengambil makanan dan keluar gitu ya. Mau makan di tempat atau drive thru gitu ya, langsung pulang saja. Kemudian scan 4 output keluar. Kalau dia makan di dalam maka dia membersihkan meja, ada komunikasi itu, membuang sisa bungkus ataupun langsung meninggalkan restoran. Hasilnya pelanggan tidak lapar lagi, uang pelanggan berkurang, dan opsionalnya pelanggan senang, tidak senang, kekenyangan, sakit perut. Gitu. Kita coba lihat di sini tentang script juga. Ini sudah ya. Ya sama saja ya. Ini. Oke. Kemudian ini ada evaluasi ya, case 1 dan case 2. Case 1 ini tentang membuat jaringan semantik seperti ini ya. Jaringan semantik keterhubungan objek tadi ya. Yang ini. Ini. Burung kenali adalah seekor burung yang dapat bernyanyi dan mempunyai bulu berwarna kuning. Sedangkan burung unta adalah seekor burung yang tidak dapat terbang, namun mempunyai badan yang tinggi. Pada umumnya burung adalah hewan yang dapat terbang, mempunyai sayap dan mempunyai bulu.
Sesuatu dikatakan hewan jika mereka dapat bernapas, mempunyai kulit, dan dapat bergerak. Sebagai contoh, burung, ikan, dan serangga. Sajikan informasi sebagai pengetahuan bagi sistem kecerdasan buatan menggunakan semantic network atau jaringan semantik. Nah, di sini ada yang mencoba untuk memberikan objeknya apa saja yang notes. Untuk mengisi notes ini, objek yang bulatan ini kan objeknya ada budi, sekolah, pagi, sepeda, roda gitu. Apa note yang pertama? Objeknya. Burung kenari. Burung kenari. Boleh. Burung kenari. Kemudian Mempunyai bulu. Bulu. Bulu, betul. Yang lebih umum dari burung kenari di sini ada? Bernyanyi. Bernyanyi. Dapat bernyanyi. Kan ya, ini ada hewan. Hewan dulu. Dapat itu adalah linknya, bernyanyi ya objeknya. Oke. Kemudian apalagi objeknya? Halo. Ada unta, ada sayap. Unta, sayap, betul. Ada tinggi. Ada kulit, bergerak, bernafas, ikan, serangga. Udah. Oke, sip. Ini tadi yang berbicara siapa nih? Maaf Bu, saya misal. Oh iya, misal. Oke. Betul ya, gampang pokoknya ini. Oke, yang kedua, kita lihat. Sajikan deskripsi tentang suatu kursi sebagai suatu knowledge dalam bentuk frame, di mana perlu diketahui kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk memiliki ciri khas khusus secara umum dan terdapat berbagai macam jenis kursi. Nah, ini perlu perlu knowledge tentang kursi juga ini. Oke. Sebenarnya ini kita harus ada satu kuis ya. Harus ada satu kuis. Kemudian baru melanjutkan ke materi terakhir ya tentang intelligent agent. Nah, intelligent agent ini akan mencari studi kasus ya terkait intelligent agent. Oke. Ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti minggu depan kita 2 pertemuan ya. Fiklas saja ya. Satu pertemuan fiklas, satu pertemuan untuk kuis. Kemudian itu insya Allah terselenggara tanggal 6. Kemudian tanggal 13 kita akan UTS. Nanti pergantian dengan Pak Arum dan Bu Trisha. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Hendrio. Untuk kuis itu nanti materinya dari mana ya, Bu, ambilnya?
dari pertama sampai dengan materi hari ini saja. Jaringan semantik ya, representasi tadi. Nanti kuisnya V-class kayak ngerjain soal seperti biasanya kuis atau pakai yang lain ya Bu? iya nanti saya siapkan lah apa bentuknya, Kahoot, game yang langsung ada hasil atau lewat V-class gitu ya, yang esai atau mengisi mengisi yang langsung ada ini ya, sistem otomatis. Oke, itu saja ya, pokoknya siap-siap aja, masih daring. Yang lain, ini pada kemana ya, offline semua nih? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Apakah perlu forum diskusi ya untuk yang belum paham materi atau apa gitu? Ada yang ingin ditanyakan? Gitu di forum diskusi. Kalau tidak bisa bertanya ini nanti saya akan buatkan lah ya. Jadi jika malu bertanya langsung seperti ini, bisa menuliskan di situ. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.